Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bang Arju, si petualang. Udah lama nih Bang Arju nggak bikin konten ya YouTube ya. Ya Alhamdulillah malam ini coba Bang Arju buat video. Yang kemarin banyak yang menanyakan eh, tentang stabilizer, apa fungsi stabilizer itu sebenarnya, kemudian kenapa harus diberi stabilizer, dan bagaimana cara memasang stabilizer. Ada yang menanyakan bagaimana cara buat apa yang ada di dalam stabilizer itu. Jadi stabilizer, ya maaf ya Bang Arju, karena eh, otodidak dalam membuat pompa hidram ini kan mungkin gak didasari oleh pelajaran di sekolah tentang hidram itu enggak. Jadi hanya mempelajari, mencoba eksperimen dan mengembangkan. Jadi stabilizer itu sendiri juga muncul begitu saja. Oke, jangan lupa like dan subscribe-nya. Kalau memang video-video Bang Arju itu bermanfaat, ya bisa disebarluaskan ke teman-teman. Kita sama-sama belajar aja. Bang Arju juga nggak merasa paling pintar kan. Bang Arju juga masih belajar. Jadi kalau ada yang lebih memahami tentang stabilizer, nanti bisa komen atau bisa melengkapi lah, kita sama-sama sharing. Oke. Dan jangan di skip biar tahu, nggak gagal paham nantinya. Oke. Jadi gini, stabilizer dari namanya, sepemahaman Bang Arju, stabilizer itu mengandung arti penyetabil, untuk menyetabilkan sesuatu. Jadi kalau stabilizer itu di listrik, berarti kan untuk menyetabilkan voltasenya, arusnya biar nggak, tegangannya nggak naik turun. Kemudian kalau di mobil, untuk menyetabilkan laju mobil, ya, kaki-kakinya biar stabil supaya kendaraan semakin nyaman dan semakin stabil di tikungan, di jalan yang berlubang, jalan yang kurang bagus. Kemudian contoh lagi di pompa listrik ya, kayak semacam pompa jet pump, itu kan ada tabungnya. Apa fungsi dari tabung itu? Jadi pompa jet pump itu kalau tabungnya kita lepas, dia tarikannya konstan. Dia konstan, colok langsung jas gitu. Bagus tarikannya. Tetapi ketika dikasih tabung itu, dia kurang konstan, nggak kayak yang tanpa tabung. Tetapi ada kelebihannya. Ketika dikasih tabung, temperatur dinamonya dia nggak lebih dingin, nggak cepat naik. Terutama kalau otomatis pumpnya itu kan dia sering mati hidup, mati hidup, mati hidup. Lah itulah, tabung itulah sebagai stabilisernya, untuk menyetabilkan tekanannya, supaya ketika pompa langsung bekerja, itu ada udara yang akan meredam, membantu untuk menghaluskan daya dorong. Jadi kerja kumparan dinamonya juga lebih stabil, karena nggak langsung berat pompa airnya. Nah, kemudian kembali lagi ke pompa hidram. Di pompa hidram pun sama. Fungsi dari stabilizer itu sebagai penyetabil. Jadi kita harus pahami dulu, sama-sama kita bareng-bareng pahami bahwa stabilizer fungsinya untuk menyetabilkan.
Kalau kita udah tahu fungsinya untuk menyetabilkan, apa sih yang perlu distabilkan untuk stabilizer di pemasangan pompa hidram. Jadi kalau menurut evaluasi Bang Arju, menurut pengalaman Bang Arju, yang perlu diberikan sentuhan pompa hidram dalam pemasangan sebuah hidram itu di beban-beban outputnya yang tinggi dan atau jarak yang jauh yang diperlukan. Jadi tenaganya kuat, tekanan airnya bagus, elevasinya sumber air tinggi, pemasangannya sempurna, tekanannya bisa maksimal, tetapi bebannya terlalu berat atau terlalu jauh. Di situ diperlukan stabilizer sebenarnya. Walaupun pemasangan pompa satu, cuma satu pompa. Karena apa? Karena ketika sumber air tekanannya kuat, beban outputnya berat, otomatis di situ ada tenaga yang kuat, tetapi outputnya terhambat karena bebannya yang berat. Oleh sebab itu dibutuhkanlah stabilizer. Di jarak berapa stabilizer itu diperlukan? Kalau Bang Arju, kalau pengalaman Bang Arju, kalau umpamanya jarak 1 kilo itu ya di 100 meter pertama sampai 200 meter itu yang ideal. Karena tekanan output yang paling berat itu ketika jarak itu 1 kilo dan tinggi, outputnya itu tinggi, vertikalnya tinggi, lah itu tekanan yang paling berat itu biasanya di bawah 1/4 jarak, sekitar 200 meteran sampai 100, mulai dari keran outputnya sampai sekitar 200 sampai 300 meter. Di situ tekanannya cukup kuat sekali. Kadang yang sering jebol kan di daerah situ kalau kita pasang pompa hidram. Makanya di jarak-jarak itu, jarak 100 meter, kita kasih stabilizer. Stabilizer itu apa sih? Komponennya apa aja? Stabilizer itu hanya sebuah tabung, kemudian inputnya itu yang dari pompa masuk itu dikasih semacam klep. Sederhana sekali sebenarnya. Stabilizer hanya seperti itu. Ada yang bertanya, apakah nggak membebani? Justru nggak membebani, enggak. Kalau menurut Bang Arju enggak, karena di situ ada udara, walaupun ada klep, tetapi ada udara. Jadi umpamanya membebani, mungkin iya ada faktornya kecil. Bebannya tambahnya cuma sedikit aja. Banyak plusnya. Karena apa? Pipanya pasti jarang jebol. Kemudian keuntungan yang lain lagi apa? Ketika dipasang stabilizer, ya, karena sistem kerja pompa hidram itu kan nggak stabil. Tenaga dorongnya itu nggak stabil. Ritmenya sesuai dengan kerja limbah buangnya. Kalau limbah buangnya 3 detik sekali bekerja, berarti hentakan tenaga itu, ledakan palu air itu terjadi ya 3 detik sekali itu. Pas hammer air terjadi, dong gitu kan, pantulan tenaga di tabung, udara dalam tabung itu akan memantulkan lagi tenaga itu, mendorong ke pipa output setelah air disuplai masuk. Nah, kerja terus menerus seperti itu, otomatis ketahanan bahan baku pipanya untuk tenaganya, yang tenaga tekanan airnya kuat, beban outputnya berat, di situ dipertanyakan. Kita harus antisipasi itu supaya tidak jebol. Nah, ketika ada stabilizer,
ketika ada pantulan tenaga yang over, yang kalau terus menerus mungkin pipanya nggak bakal tahan. Makanya dibutuhkan stabilizer yang ada udaranya, sifat udara bisa memuai dan bisa menyusut, yang akan meredam tenaga itu. Kemudian ada yang bertanya lagi, Bang Arju, ya tadi udah kita ulas, apakah malah tidak memberatkan? Kalau evaluasi Bang Arju nggak memberatkan, karena yang sudah-sudah itu kalau output bebannya total sampai ujung output itu 100 PSI, ketika kita pasang di 30 PSI, ya sisanya hitung-hitungannya kalkulasinya sama. Ketika kita loss tanpa stabilizer, di titik stabilizer itu kita letakkan, itu bebannya sama dengan dipasang stabilizer. Jadi kalau menurut Bang Arju enggak membedakan dari plus minusnya ya. Kita bicara plus minusnya. Lebih banyak plusnya kita butuhkan. Kemudian kalau maaf ini Bang Arju pelajari di pemasangan pompa hidram itu, terutama ya kemarin yang sering Bang Arju analisa adalah yang Gunung Kidul. Oh iya, sama satu lagi, proyek pompa di Wonosari Gunung Kidul itu bukan buatan Bang Arju ya, karena ada konten yang berjudul pompa Arju di Gunung Kidul Wonosari, itu bukan buatan Bang Arju. Nah, tapi kalau Bang Arju melihat rangkaian dari konstruksi itu ya maaf, ini nanti kembali lagi kalau memang ada yang berpendapat lain, tapi pendapat Bang Arju kan boleh-boleh saja Bang Arju punya pendapat ya kan. Jadi gini, kalau di Gunung Kidul itu kalau menurut Bang Arju konstruksinya untuk output ya, pemasangan stabilizer kurang maksimal. Jadi fungsi stabilizer hanya menyetabilkan tekanan di pipanya aja, pipa outputnya. Sedangkan kalau di stabilizer Arju itu di samping untuk menyetabilkan tekanan, fungsi dari stabilizer juga untuk menyatukan tenaga dorong dari beberapa pompa. Jadi kalau model di Wonosari itu umpamanya itu kan banyak 21 pompa ya. Kita gambar 4 pompa aja lah. Kita gambar 4 pompa ya kan. Kita gambar ini anggap aja ini 3 pompa lah ya, 3 pompa aja ya. Nah, kemudian kita pasang stabilizer di sini. Kalau yang di Wonosari itu Bang Arju perhatikan gini. Nah, ini kalau pemasangan di Wonosari. Bang Arju nggak tahu, nggak perhatikan di sini ada valve apa enggak, ada klep apa enggak. Bang Arju nggak tusen klep apa enggak, Bang Arju enggak. Malah justru kalau di sini ada tusen klep akan menghambat sekali, cukup menghambat sekali kalau di sini dikasih tusen klep malah. Tetapi kalau tanpa tusen klep, menurut Bang Arju ini adalah sebuah kesalahan. Sebuah kesalahan. Karena apa? Ketika satu pompa ini salah satu pompa ini bermasalah, klepnya bocor, berarti kerja pompa yang lain akan terganggu.
Karena apa? Di sini ada kebocoran klep. Karena apa? Ini satu ruangan dihubungkan dengan satu pipa. Sehingga biasanya kalau sistem penggabungannya seperti ini ketika pompa satu bermasalah, klepnya umpamanya bocor, yang lain ikut tidak stabil atau mati. Justru mungkin bahkan mati pompanya, tidak bisa bekerja. Itu loh. Kenapa? Kalau umpamanya bekerja pun hasil pasti turun drastis banyak. Karena apa? Dorongan tekanan dari pompa ini akan sebagian masuk kembali ke pompa yang bocor tabungnya, sehingga tidak dimaksimalkan untuk mendorong air ke atas. Kemudian kalau sistem ini kekurangan satu tadi, kalau pompa bermasalah, yang lain ikut terganggu. Yang lain ikut terganggu. Kemudian efek yang lain. Nah, ketika pompa ini bekerja, dia akan digabungkan di sini 2 pompa, digabungkan 3 pompa. Kalau pemasangannya lebih, digabungkan 4 pompa, 5 pompa, 6 pompa, 10 pompa. Kemudian di sini satu jalur, pipa sebesar apapun. Di sini. Kalau di Wonosari kalau nggak salah 3 in. Jadi digabung beberapa pompa, 5 pompa atau 10 pompa nanti 21 pompa, ke atasnya hanya 3 in kalau nggak 4 in. Karena Bang Ajung belum pernah datang ke lokasi, jadi cuma lihat visual lihat video-videonya. Nah, itu tekanan dari sini ini akan mempengaruhi, membebani tekanan yang pompa yang lain. Kalau pompanya banyak, di sini cuma satu jalur, berarti di sini ada antrian tekanan untuk naik. Dan itu akan membebani masing-masing pompa. Jadi masing-masing pompa akan terbebani oleh itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, bila ada settingan pompa yang lebih lemah daripada yang lain, itu nanti mempengaruhi kerja pompa yang settingannya lemah. Mungkin dia daya dorongnya akan semakin lemah ketika akan mendapatkan tekanan balik dari pengaruh daya dorong yang lain. Itu kenapa pemasangan stabilizer dengan sistem seperti ini kurang sempurna. Tidak sempurna menurut Bang Arju. Jadi fungsi stabilizernya itu nggak dimaksimalkan. Fungsinya hanya menyetabilkan tekanan di sini. Tekanan ini bukan tekanan ini enggak. Karena di sini sudah jadi satu. Tekanan ini yang besar sekali karena beberapa pompa menjadi satu, distabilkan di tabung ini. Baru outputnya satu ke tujuan. Ini kalau Bang Arju lihat pemasangan stabilizer itu rata-rata seperti ini. Perbedaannya dengan pemasangan di Arju. Ini pemasangan di tempatnya Bang Arju. Stabilizernya sini. Oke. Dari masing-masing pompa akan masuk sendiri-sendiri. Ke stabilizer. Baru dari stabilizer outputnya nanti digabung menjadi satu. Itu kalau pemasangan stabilizer di tempatnya Bang Arju. Seperti ini.
apa kelebihannya daripada yang sistem tadi? Jadi stabilizer Bang Arju itu pas inputnya stabilizer itu di sini ada konstruksi Tusen klep atau valve, sehingga tekanan yang sudah masuk ke stabilizer nggak bisa balik lagi ke pompa atau mempengaruhi membebani pompa, itu tidak bisa. Kemudian kenapa Bang Arju bilang kalau pasang Tusen klepnya di sini itu tidak begitu memberatkan pompa? Karena di sini ada ruang udara. Ruang udara ini sifatnya elastis, bisa menyusut, bisa memuai, memantulkan tenaga. Makanya kerja klep limbahnya di sini akan halus, tidak begitu membebani. Di sini keuntungannya kita pasang valve, sehingga ketika pompa ini bekerja, tekanan output naik masuk stabilizer, klep atau valve di stabilizer akan menutup kembali setelah tenaganya masuk. Karena di sini ada pemutusan ruangan menggunakan valve tadi, sehingga ruangan dari pompa 1, 2, 3 tidak ada hubungannya, tidak berhubungan langsung karena sudah dibatasi oleh valve. Sehingga ketika ada kerusakan di salah satu pompa, klepnya bocor, sistem kerja pompa yang lain itu tetap stabil, tetap terjaga. Karena kebocoran ini tidak mempengaruhi kerja yang lain, karena ruangannya berbeda. Itu keuntungan yang pertama. Keuntungan yang kedua, tekanan hasil kerja pompa ini akan silih bergantian masuk ke stabilizer tanpa membebani pompa yang lain. Jadi karena apa? Sistem penyatuannya menjadikan satunya itu di stabilizer itu sendiri, yang notabene fungsi dari stabilizer adalah menyetabilkan. Di konstruksi pompa hidram fungsinya menyetabilkan tekanan yang berlebih. Tekanan yang berlebih akan distabilkan di ruang udara di dalam stabilizer. Kalau konstruksi Bang Arju yang selalu terapkan seperti ini. Sehingga apa? Fungsi ketika pemasangan lebih dari satu pompa, fungsinya kita mendapatkan banyak keuntungan justru pemasangan yang sistemnya seperti ini, dibandingkan yang sistem yang seperti tadi. Kalau yang seperti tadi kan sistem pemasangan stabilizer di model hanya satu pompa lah seperti tadi, itu nggak masalah. Tetapi kalau udah pemasangannya lebih dari satu pompa, itu kalau menurut hemat Bang Arju, pemasangan yang paling bagus ya seperti ini. Letak stabilizer, kalau terlalu dekat dengan pompa, fungsi penyetabilan kerja pompanya dapat. Tapi untuk mengurai tekanannya terlalu dini, terlalu dekat, kurang menjauh. Tetapi kekurangannya apa? Material yang kita butuhkan akan lebih banyak. Pipa outputnya dari sini ke stabilizer akan lebih banyak. Otomatis anggaran yang dikeluarkan untuk masang, kalau kita mau pasang di 20% jarak, itu pasti ya memanis 1 kilo berarti kita butuh 200. Kalau mau menghemat ya di 100 meter itu. Kalau di bawah 50 meter terlalu dekat dengan pompa. Kalau pengen hemat tapi nggak terlalu dekat ya jarak 100 itu ideal.
itulah tadi eh, sedikit belajar bareng-bareng tentang stabilizer versi pemasangan dari Arju. Nah, ini sedikit garis gambaran aja ya, gambaran ya. Nah, kita pasang stabilizer itu cuma sederhana sekali sebenarnya, sederhana sekali. Ini tabung, ya kan? Ini output, dikasih keran, kemudian dikasih buangan untuk cek kontrol. Keran buangan kecil aja untuk cek kontrol. Kemudian di sini dikasih input, mau 2 atau 3 atau berapa monggo. Nah, di sini ini dipasang Tusen klep atau valve. Masing-masing pipa dikasih valve. Sederhana sekali. Di sini pasang stabilizer, dipasang manometer supaya kita tahu tekanan yang dihasilkan berapa. Kita cross check, ada beban berlebih enggak? Di situ nanti kita bisa baca itu. Nah, jadi seperti itulah sedikit bagi-bagi pengalaman, karena Bang Arju juga masih belajar. Jadi Bang Arju belum merasa pinter, masih bodoh. Karena setiap ada orang tanya harus belajar lagi. Beda lokasi kita harus belajar lagi. Karena nggak bisa disamakan. Sedikit bocoran ya, pembuatan pompa ukurannya sama-sama 6 in. Kalau hasil kepingin maksimal, kita harus sedikit memberikan polesan perbedaan masing-masing pompa yang mau dipasang di tempat-tempat yang berbeda dengan perbedaan tekanan airnya, dengan perbedaan beban outputnya. Kita harus jeli itu. Kita nggak bisa hanya mengandalkan setelan-setelan dratnya aja untuk mengatur ini lebar atau sempitnya klep limbah itu membuka. Itu setelan terakhir. Tetap dalam settingan pembuatannya harus ada perbedaan. Diameter klepnya pasti berbeda. Harus ada perbedaan. Itu kuncinya. Kalau kita buat sama, pasti pompa itu ketika kita dipasang di tempat yang berbeda, pasti ada plus, ada minusnya. Mungkin bagus di tempat ini, mungkin tidak bisa maksimal di tempat yang lain. Kalau setelannya sama, pasti seperti itu. Oke. Salam seduluran selawase. Jangan lupa like, subscribe-nya. Kalau ada yang pengen komentar supaya untuk melengkapi teori-teori yang Bang Arju tadi sampaikan, terima kasih sekali. Kita belajar bareng-bareng. Walaupun privasi tetap ada. Karena Bang Arju juga pengen dapat rezeki. Monggo belajar. Kalau mau ada sing belajar bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng. Karena manusia itu tidak luput dari banyak kekurangan. Kelebihan hanya milik Allah Subhanahu. NKRI, harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.